Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shoma aw qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahu maulanal azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak kami peserta pesantren Ramadan, hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan. Walaupun semenjak tadi siang Bapak dan Ibu ketika masuknya waktu zuhur sampai akan berbuka puasa pada Ibu, Allah turunkan kasih sayangnya, Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Dengan rahmat itu tidak menyurut, tidak mengurangi niat kita untuk melaksanakan qiyamul lail pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, apa yang telah kita niatkan hendaknya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Teriring salawat dan salam, tidak lupa kita doakan kepada Allah agar selalu dan senantiasa disampaikan dan dicurahkan kepada baginda Rasul, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, suatu hari para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah orang yang bakhil itu?" Sebelum Nabi menjawab, dia lemparkan jawaban sahabat itu kepada sahabat yang lain. Siapa yang bisa menjawabnya? Ada yang mengatakan orang yang bakhil, orang yang kikir, yang pelit itu adalah orang yang tak mau mengeluarkan hartanya untuk bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah pada Ibu, Rasul tidak marah dan tidak menyalahkan jawaban dari sahabat yang lain. Kata Rasul, itu adalah jawaban dari kalian. Tapi kata Nabi, orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir itu bukanlah orang yang pelit, bukan orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasul,
orang yang sangat bakhil, orang yang paling kikir di atas dunia itu, kata Nabi, adalah apabila namaku disebut, mereka tidak mau membacakan selawat kepada mereka. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, maka ketika nama Nabi Muhammad disebut, kita iringi dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, minimal sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus Masjid Mujahidin beserta dengan perangkatnya, Bapak RW, Bapak RT, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, para pemuka masyarakat, hadirin wal hadirat, khususnya jamaah salat Isya dan salat tarawih pada malam yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebagai judul tausiah Ramadan kita menjelang melaksanakan salat tarawih pada malam yang berbahagia ini, kita beri judul amalan-amalan yang dianjurkan di bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, Ramadan itu kata sebagian ulama disebut dengan syahrul ibadah, bulan untuk memperbanyak ibadah. Apa saja ibadahnya pada Ibu? Ibadah yang kita lakukan itu ada dua bentuknya. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Berarti pada Ibu hadirin yang berbahagia, ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan bukan hanya ibadah wajib saja, tapi berbanyaklah untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah di bulan suci Ramadan. Kenapa pada Ibu hadirin yang berbahagia? Ibadah sunnah pada bulan suci Ramadan pahalanya tidak sama di luar bulan suci Ramadan. Jadi pada Ibu hadirin yang berbahagia, pahala ibadah sunnah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan sama dengan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Jadi pada Ibu hadirin yang berbahagia, ibadah sunnah yang kita kerjakan di luar bulan suci Ramadan tidak sama nilainya dengan yang kita lakukan ketika di bulan suci Ramadan. Maka daripada itu pada Ibu hadirin yang berbahagia, di antara orang-orang yang merugi di bulan Ramadan itu pada Ibu, orang yang tidak bisa mempergunakan waktunya di bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah di dalamnya. Jadi pada Ibu, kok kalau di bulan puasa atau banyak duduk, banyak mautasi pada Ibu di bulan suci Ramadan, berarti kita termasuk orang-orang yang merugi, yang tak bisa mempergunakan waktu di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya pada Ibu? Jangan puas hanya dengan melakukan ibadah wajib saja. Jadi pada Ibu, jangan hanya menyangka awaklah puasa, lah melaksanakan solat yang wajib 5 kali sehari semalam. Dah puas kita pada Ibu? Belum. Jangan hanya sampai di sana, iringilah, perbanyaklah, lakukanlah ibadah sunnah lainnya. Bapak dan Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, apa ibadah sunnah yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan apa dan Ibu? Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan itu Allah turunkan di dalamnya Al-Quran.
6.666 ayat dalam Al-Quran pada ibu. Hanya satu ayat Allah katakan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan suci Ramadan kata Allah Al-Quran diturunkan. Tidak ada ayat yang mengatakan Syahrul Muharram unzila fihil Quran, Syahrul Rabiul Awal unzila fihil Quran, Syahrul Rajab unzila fihil Quran. Yang ada pada ibu Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan suci Ramadan kata Allah, Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, bagaimana caranya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah bisa menjadi petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita? Caranya pada ibu sesuai dengan wahyu yang pertama kali turun. Iqra, kata Allah, baca. Jadi apa dan ibu? Iqra, perintah yang pertama. Agar Al-Quran dapat menjadi petunjuk, baca. Tidak ada kata Allah hafiz, hafalkan. Uktub, tuliskan, tidak ada. Langkah yang pertama pada ibu, orang mau menulis, orang mau menghafalnya, langkah yang pertama, baca dulu apa yang akan dihafal, baca dulu apa yang akan ditulis. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan kepada Ibu, al-jannatu mustaqatun ala arba'atin nafrin. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Bukan kita yang rindu ke surga pada ibu, tapi surga yang rindu ke kita. Siapa mereka pada ibu? Salah satunya kata Rasul, talil Quran. Orang yang banyak, orang yang gemar, orang yang suka membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, berapa halau membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Membaca Al-Quran di luar Ramadan tidak sama pahalanya dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan apa dan ibu, kita baca sahuruf pahalanya cie. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, satu huruf ayat Al-Quran kita baca, pahalanya 10 kebaikan. 1/10 apa dan ibu? Bahkan di hadis yang lain apa dan ibu, kecek Nabi, barang siapa yang sanggup membaca Al-Quran sekali duduk 90 ayat, maka nanti pada hari kiamat Allah buatkan, Allah bangunkan, Allah dirikan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, malam kini malam nan ke-9 awak melaksanakan salat tarawih. Allah 8 hari kita berpuasa pada ibu, lah barajus Bapak dan Ibu selesai baca Al-Quran. Lah barajus apa ibu? Kemudian apa dan Ibu, mana paling banyak, mana paling acok membaca Al-Quran di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Nan paling banyak di bulan Ramadan. Padahal apa dan ibu kata Rasulullah, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Rumah sampai kita tinggal, rumah sampai kita istirahat, kata Rasul, berbanyaklah membaca Al-Quran di dalamnya. Kapan? Tidak ada ditentuan apakah di Ramadan atau di luar Ramadan. Artinya pada ibu, bacalah setiap hari, bacalah setiap malam, baik di Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, jadi amalan yang pertama yang dianjurkan kita perbanyak di bulan Ramadan Bapak dan Ibu adalah membaca Al-Quran. Tapi sayangnya pada Ibu, penyakit orang Islam,
membaca Al-Quran hanya pada 2 waktu. Pertama ketika datang bulan Ramadan, jangankan Al-Quranan ranca, Al-Quranan capiak nan lusuak bacari baca pada ibu yang dirahmati Allah. Selesai Ramadan, Al-Quran dimasukkan ke dalam lemari, menjadi hiasan di dalam rumah kita. Kemudian apa ibu? Bila lagi Al-Quran itu dibaca, ketika adunan meninggal di rumah, ya kan? Dibaca Yasin di dalam padan ibu. Wa undang orang membaca Yasin di rumah, orang membaca suara keluar, muncul menggarik, awas tolong, muncul menggarik, suara nak keluar, antahan dibaca, antahan dibalik-balik. Itu penyakit kita kini pada ibu yang dirahmati Allah. Jadi pada ibu hadirin yang berbahagia, Iqra kata Allah kepada Muhammad, bacalah Al-Quran itu, karena dengan membaca Al-Quran, Al-Quran bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan kita di dunia dan nanti pada hari akhirat. Al-Quran lah yang akan menjadi penolong, yang akan menyinari kuburan kita dan ibu yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua pada ibu, amalan yang dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah qiyamul lail, mendirikan, menyemarakkan, memakmurkan malam-malam Ramadan. Dengan apa pada ibu? Salah satunya adalah melaksanakan salat tarawih pada malam harinya. Apa alasannya pada ibu? Mangqama Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan salat tarawih pada malam Ramadan, mulai dari awal sampai akhir, tidak ada tinggal semalam pun, kecuali kaum ibu-ibu yang kedatangan tamu yang tidak diundang, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, ada syaratnya yang tidak ada uzur. Apa-apa pun ada uzur dah. Apalagi ibu-ibu lah umuan 60-an nak kado datang tanggal merah tidak. Jadi pada ibu hadirin yang berbahagia, hubungan puasa dengan tarawih. Ya kan? Hubungan puasa dengan tarawih. Orang yang berpuasa di siang Ramadan tapi tidak melaksanakan salat tarawih pada malam harinya, samalah ibarat manusia berpakaian baju lai basirawa indah. Kalau basarawa lai pada ibu baju indah biasa kita lihatnya. Apa-apa kuah kalau lah tengah hari, siang hari pada ibu, hari yang pakai Sarawak berbaju indah, kadang singletnya lah biasa pada ibu. Tapi yang pada ibu, cubalah kita cari orang di jalan, bacalannya pada ibu lai baju basirawa indah, apa kira-kira. Jadi pada ibu, apa yang salah? Kapel 2 baleh lah putih, tali 2 baleh lah putih. Maka di bulan Ramadan kau pada ibu, yang ada di indah ruang belok kiri itu tidak usah disilai. Jadi pada ibu hadirin yang berbahagia, kalau ingin dosa-dosa kita yang lah berlalu akan diampuni oleh Allah, tidak banyak syaratnya kecil Nabi dah. Syaratnya pada ibu 2. Man sama au qama Ramadana imana wa ihtisaban. Laiba puasa di siang Ramadan, tidak ada tinggal tiap pun. Kemudian malam harinya melakukan salat tarawih berjamaah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Bapak dan ibu, tidak ada di antara kita yang tidak berdosa pada ibu. Gadang ketek tua muda, kita punya dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, bulan ini, Ramadan dikatakan dengan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan keampunan.
carilah keampunan Allah itu dengan memperbanyak ibadah sebanyak-banyaknya. Konon kedua. Yang ketiga pada ibu, alai amalan yang dianjurkan di bulan suci Ramadan, memperbanyak sedekah. Bapak dan ibu, dalam Al-Quran ada nama sedekah, ada nama infak. Bedanya tu Ustaz, kalau infak khusus dengan harta, tapi kalau sedekah boleh harta, boleh tidak harta. Contoh boleh tidak harta pada ibu, tanago. Pemikiran awak tak ada piti dah orang bangsa, awak ingin bersedekah, piti tak ada. Tak payah-payah dah pada ibu. Sore hari barasian masjid, sapu alaman masjid, barasian kamar sampai bau doa, itulah tak masuk bersedekah pada ibu yang dirahmati Allah. Jangankan itu pada ibu, senyum sedekah kata Rasulullah. At-tabassamu sedekah. Senyum adalah sedekah, tapi batampe lewat dekat orang senyum kita, basobot de orang senyum kita, bacamin awak senyum kita, tapi kalau lewat dekat baruak tak usah senyum. Itulah salah pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu, amalan yang sangat disenangi oleh Allah di bulan suci Ramadan ibadah sunnah adalah sedekah. Manfaatnya, sedekah dapat menghapus dosa-dosa kita. Dengan bersedekah Allah hindarkan kita dari musibah. Dengan bersedekah Allah akan melipat gandakan pahalanya. Jadi apa dan ibu, jangan bersangka awak bersedekah pitih kurang. Secara lahiriah ia berkurang pada ibu, tetapi di sisi Allah berapapun yang kita sedekahkan akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Apalagi bulan puasa, berapa pahala sedekah kita pada ibu di bulan Ramadan? Sampai 700 kali lipat. Hari malam kini kau bersedekah 2000, kalikan dengan 700. Hanya dengan 2.000 rupiah kita keluarkan sedekah kita, ternyata di sisi Allah berlipat-lipat sampai 700 kali lipat pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, maka daripada itu marilah kita perbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan pernah puas dengan ibadah wajib saja, perbanyaklah melaksanakan ibadah sunnah. Salah satunya pada ibu ikut 3 macam yang kita sampaikan: membaca Al-Quran, salat tarawih pada malam harinya, bersedekah, bersolawat, berzikir, dan masih banyak ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan. Solat duha, solat tahajud, tak pernah solat duha kita, tak pernah solat tahajud. Ketika kita bangun makan sahur, jangan makan dulu, lakukan solat tahajud minimal 2 rakaat, baru kita makan sahur. Bapak dan ibu hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan bukan hanya ibadah wajib, tapi juga ibadah sunnah hendaknya menjadi amal bagi kita. Inilah yang akan menjadi bekal nanti pada hari kiamat, yang akan menolong kita pada ibu. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah berkahi dan Allah ridai setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Alun tantu pada ibu, Ramadan tahun yang akan datang Allah pertemukan kita dengannya. Maka jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk melakukan memperbanyak ibadah. Fastabiqul khairat kata Allah, berlomba-lombalah untuk memperbanyak amal kebajikan. Mudah-mudahan itu dapat kita laksanakan sampai akhir Ramadan kelak nantinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.